Menjadi single mom bukan perkara mudah, apalagi anakku baru berusia 3 tahun. Setelah kematian suamiku, kami benar-benar dihadapkan pada situasi tersulit dalam hidup. Meskipun ibuku bersedia membantu, namun tetap saja segala kebutuhan Kayla harus aku yang menyediakannya. Mengingat ibuku yang tua, ayahku yang hanya mengandalkan tunjangan pensiunannya, aku semakin bersikeras untuk bekerja. Tentu, hal ini merepotkan kedua orang tuaku, karena Kayla akan bersama mereka dari pagi hingga sore selama hari kerja. Barulah pada akhir pekan aku yang mengurusnya. Aku paham, selain mencari nafkah untuk hidup, pendidikan anakku juga harus diperhatikan. Apalagi antara aku dan kedua orang tuaku mempunyai cara asuh yang berbeda. Aku yang berusaha mengedepankan logika, dan orang tuaku yang masih kental dengan pamali. Di umur balita, konsep rumit tentang makhluk halus diperkenalkan dengan cara menakut-nakuti. Aku tentu saja tidak setuju. Pasalnya, Kayla menjadi anak manja yang gampang takut. Padahal, sebelumnya ia tergolong anak yang cukup berani. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, namaku Dila. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta di kota ini. Dan cerita ini terjadi beberapa tahun silam. Tapi sungguh, betapa kerasnya aku ingin melupakan kejadian itu. Aku selalu tak bisa. Entah ini aneh atau normal, meski kejadian ini sudah terjadi lama, Kayla masih mengingatnya. Hari itu hari Jumat, di awal bulan September. Gerimis turun perlahan sejak siang, berhenti sebentar lalu gerimis lagi. "Kamu jadi jemput Kayla?" tanya Raya temanku. "Pengennya sih iya, tapi hujan gini gimana ya?" jawabku bingung. "Gini deh, kamu pulang, aku ikutin dari belakang. Terus simpen motormu di rumah. Kita jemput Kayla pakai mobilku. Gimana?" tawar Raya. Serius ini Ray?" Aku senang sekaligus tak enak hati. "Serius lah, aku tahu gimana susahnya jadi single mom. Ibuku dulu juga sama kayak kamu. Makanya aku gak tega lihat kamu begini," jelasnya. "Sumpah Ray, makasih banget loh," ucapku berterima kasih sambil memegang tangannya. "Udah ah, jangan lebih gitu, ayo berangkat," ajaknya. Akhirnya kami berangkat menuju rumahku, lalu menjemput Kayla di rumah ibuku. Sedikit berbasa-basi, lalu kami masuk mobil dan pulang. "Tante Laya, kok pacarnya duduk di situ?" Tiba-tiba anakku menunjuk ke bagian belakang mobil, yang mana di situ tidak ada siapapun. Mobil Raya itu hanya ada 2 jejeran kursi yang hanya muat untuk 4 orang, termasuk kursi kemudi. Dan Kayla itu menuju bagian dashboard belakang mobil, tepat di jendelanya. "Maksud Kayla apa nak?" tanyaku. "Loh, itu loh ma, om-om yang duduk sambil meluk lutut di situ," ujarnya yang sontak membuatku dan Raya terdiam. "Kayla sayang, itu mungkin cuma pantulan lampu dari jalan raya." Raya berusaha menjawabnya. "Enggak tante, itu kok omnya lagi nengok ke sini," lanjut Kayla bersikuku. "Sudah ya sayang, jangan ngomong yang enggak-enggak. Kita bentar lagi sampai kok ini. Mungkin kamu kecapean atau udah nonton apa tadi sama nenek?" Aku mengalihkannya. "Aku nonton BLB tadi ma." Dan pembicaraan kami berpaling dari situ. Sesampainya di rumah,
Aku segera turun menggendong Kayla yang sudah mengantuk. "Sorry ya Ray, jadi ngerepotin gini," ujarku. "Santai aja mbak," jawabnya dengan ekspresi khawatir. "Udah, gak usah dipikirin apa yang tadi Kayla bilang. Wajarlah, masih anak kecil, imajinasinya masih kemana-mana," kataku menenangkan. "Iya mbak, ya udah aku pulang ya mbak," pamitnya kemudian. "Ya, hati-hati dan makasih banyak loh sekali lagi," ucapku sambil mobilnya pergi. Lalu aku masuk kamar dan membaringkan Kayla yang sudah terlelap. Karena aku tadi dari pulang kerja langsung menjemputnya, aku tak sempat berganti baju dan membersihkan diri. Ketika di toilet, samar ku dengar suara Kayla yang seperti sedang berbicara dengan seseorang. "Ngelindur kayaknya," ucapku dalam hati dan tak menghiraukan itu. Bahkan setelah selesai, aku masih mendengar suara Kayla. Aku hanya tersenyum tipis. Ada rasa haru sebab aku yang kurang bersamanya hingga ia menghabiskan waktu dengan neneknya. Perlahan aku masuk kamar untuk melihat Kayla yang masih bicara dalam tidurnya. Tapi apa yang kulihat membuatku tak habis pikir. Aku masih mendengar suara Kayla di sekitarku. Tapi nyatanya mulut Kayla tertutup rapat, sama sekali tidak bergerak atau sedang mengeluarkan suara. Seketika bulu kuduku berdiri, tubuhku gemetar, suara itu masih terdengar. Suaranya seperti mengelilingi ruangan ini. Kadang ku dengar dari arah depanku, lalu berpindah ke samping kiri, lalu ke belakang, lalu ke samping kanan, dan kembali ke depan. Seperti Kayla yang sedang bicara sambil berjalan mengelilingi ruangan kamar ini. Aku yang ketakutan segera mengambil Kayla dan pindah ke kamar depan. Meskipun harus mengeluarkan kasur lantai sambil menggendongnya, aku tak keberatan. Pilihannya tidur di sini atau diganggu oleh suara menyeramkan tadi. Aku memeluk Kayla sambil tak henti-hentinya membaca ayat suci. Pikiranku kalut, inginku kembali ke rumah orang tuaku. Tapi dengan hujan sederas ini, mustahil. Pikiranku perlahan kacau. Aku menangis dalam-dalam. Apakah keputusanku untuk tidak serumah dengan ibu dan ayahku demi agar tidak merepotkan mereka sudah benar? Apakah ini bukan keputusan yang bodoh? Tapi tempat tinggal orang tuaku terlalu sempit untuk ditinggali berempat. Seiring benakku yang semakin penuh, ditambah ketakutan akan suara tadi akan kembali lagi, aku akhirnya tertidur. Azan subuh berkumandang dari musola kompleks. Aku membuka mataku perlahan, mendengarkan lantunan azan yang bersahutan. Meskipun aku sedang berhalangan, tapi aku masih juga bangun di subuh itu. Kebiasaan kami yang sarapan pukul 6 pagi sudah mendarah daging, bahkan ketika masih ada suamiku. Aku memasak nasi dan membuat lauk untuk kami santap. Matahari meninggi. Hari baru resmi kami sambut. Kuhabiskan hari itu bermain, mencuci, dan mengurus rumah seadanya. Perilaku Kayla juga membaik siang ini. Aku hampir lupa kejadian ketika di mobil raya. Tapi pikiranku masih melekat tentang suara aneh malam tadi. Akhirnya aku menghubungi orang tuaku dan berdiskusi tentang hal ini. Pendapatku yang ingin tidak serumah tapi tetap berdekatan, sedangkan mereka ingin serumah saja agar tak menghabiskan lebih banyak uang. Setelah diskusi panjang lebar, akhirnya kami sepakat untuk pindah. Ada satu rumah kontrakan yang jaraknya sekitar 5 menit berjalan kaki dari rumah orang tuaku, dan aku berencana untuk mengeceknya besok, mengingat hari ini mulai sore. Malam harinya, gue habiskan waktu untuk bersiap. Gajiku bulan ini cukup, jadi kurasa hal itu akan baik-baik saja. Ku kabarkan pada Kayla tentang hal ini.
Kalau pindah, teman-teman Kayla ikut gak Bu? Tanyanya. Aku heran pada pertanyaan ini. Kayla tak punya teman di sini. Umurnya masih terlalu kecil untuk bersosialisasi. Kayla emang punya teman? Tanyaku lembut. Ada, yang suka lewat pagar kalau sore-sore, jawabnya. Lewat pagar kalau sore? Ah, mungkin itu tetangga. Nggak ada sayang, jawabku. Kalau tante yang suka duduk di dapur? Tanyanya lagi. Maksud Kayla apa? Aku tak paham. Itu loh Ma, tante yang duduk di bawah kompor, jawabnya. Aku seketika terdiam membisu. Di sini aku mengerti maksud Kayla. Sungguh, aku tak mampu menjawabnya. Lalu mata Kayla berpaling. Ia menoleh ke samping, ke arah tembok. Tante ikut kita pindah? Tanyanya sambil menghadapkan wajahnya pada tembok. Bulir keringatku mulai berjatuhan. Jantungku berdegup tak karuan. Aku tahu pada apa Kayla bicara. Enggak ya, tante jangan ikut. Kalau ibu minta juga, tante gak boleh ikut. Tante nakal, suka melet-melet lidah kalau Kayla ke toilet. Ujarnya sambil berdiri dan berkaca pinggang. Meniruku saat memarahinya. Kayla sayang, udah ya, bujuku sambil tergagap dan meraihnya. Iya Bu, jawabnya sambil menatapku. Aku memeluknya dan pergi keluar dari kamar menuju kamar samping. Tante di situ saja, jangan ikut. Kayla berteriak sambil menunjuk ke belakangku. Ketika aku sampai di pintu kamar samping, Ibu, lihat, tantenya naik-naik tembok. Tantenya nakal. Kayla berteriak sambil menunjuk-nunjuk. Aku segera masuk, menutup pintu, dan membaca ayat suci lagi. Ruangan samping ini memang ruangan yang difungsikan sebagai musola. Mungkin karena hal itu juga, ketika kami masuk, Kayla tak lagi menunjuk-nunjuk. Padahal ini masih pukul 9 malam. Tapi sepinya komplek ini membuatku semakin ketakutan. Aku melihat jendela yang gordennya masih terbuka. Jika melihat melalui itu, akan langsung ke parkiran, lalu jalan komplek. Saat ingin ku hampiri jendela itu dan menutup gordennya, aku melihat bayangan putih seperti mendekat dari jalan raya, lalu menembus pagar dan ke parkiran. Kukira itu asap pada awalnya. Namun, ketika ku perhatikan lagi, asap itu seperti berputar-putar, berkumpul, dan membentuk sesuatu. Aku tahu apa yang akan terjadi. Tanpa menunggu lebih lama, kupaksakan diriku bergerak. Namun, tepat ketika wajahku menghadap jendela, asap itu sudah membentuk seseorang. Ia dengan cepat mendekatiku, menempelkan wajahnya di kaca jendela. Wajahnya putih, sangat amat putih. Aku bisa melihat garis-garis urat wajahnya yang biru. Rambutnya panjang acak-acakan, seperti sapu ijuk. Matanya hitam dengan titik putih di tengahnya. Saat ia membuka mulutnya, lidahnya yang pucat terjulur hingga leher. Jangan pindah, jangan pindah, jangan pindah. Ia mengatakan hal itu berulang kali dengan suara yang menyeramkan. Awalnya seperti satu orang yang sedang berbisik, lalu seperti dua orang yang sedang berbicara bersamaan, lalu seperti 3 orang, 4 orang, 5 orang, semakin keras dan semakin cepat. Tante jahat! Tiba-tiba Kayla berteriak dan memeluk kakiku. Tubuhku yang kaku sambil memegang gorden seketika dapat bergerak. Dengan cepat kututup gorden itu. Tubuhku lemas,
yang akhirnya aku jatuh berlutut. Aku menangis sambil terus beristighfar. Kayla yang melihatku, ia juga memelukku, dan bisa ku dengar ia sedang menahan dirinya untuk tidak menangis sepertiku. Aku meraihnya, memeluknya, dan tangisnya pecah pada akhirnya. Kami menangis bersama-sama selama beberapa saat. Ketika mulai tenang, "Kayla benci tante itu," katanya. "Iya sayang, makanya besok kita harus pindah supaya kita nggak ketemu sama tante itu," balasku. Sekali lagi, aku tidur di kamar sholat. Aku merasa lebih aman di sini. Selesai, ku harap demikian. Mengingat wujudnya saja membuatku bergidik ngeri. Bagaimana bisa anakku tahan dengan itu? Paginya, aku menghubungi orang tuaku. "Bener nak, kamu nggak perlu lihat dulu rumahnya," tanya ibuku di ujung sana. "Iya bu, pokoknya aku sama Kayla keluar dulu dari rumah ini," jawabku pasti. "Ya sudah, biar bapakmu ke sana buat bantu-bantu," balasnya. Ya, aku sudah menceritakan apa yang aku alami malam tadi pada orang tuaku. Respon mereka juga kebingungan. Aku sempat mendesak mencari tahu apa yang mereka ajarkan pada Kayla tentang makhluk tak kasat mata. Tapi jawabannya tak memuaskan. Mereka berdalih bahwa itu hanya untuk menakut-nakuti agar Kayla mau menurut. Mungkin agak aneh bagi sebagian orang, keputusanku pindah dengan cara ini. Aku tak perlu melihat-lihat dulu tempat yang akan kutinggali. Kuserahkan pada ibu untuk urusan itu. Biaya sewa juga sudah kukirim, agar aku bisa menempatinya hari ini juga. Barang-barang di sini tak terlalu banyak. Paling yang agak susah untuk dibawa adalah kulkas, mesin cuci, lemari, dan ranjang. Selang beberapa lama, bapakku datang membantu. Mobil pindahan juga sedari tadi sudah terisi oleh beberapa barang yang ingin kuangkat ke sana. Tepat pukul 4 sore, semuanya rampung dan aku menempati rumah baru. Beruntung ibu dan ayahku membantuku berbenah. Bahkan sebelum aku menempatinya, ibu dan pemilik kontrakan sudah membersihkan tempat ini. Jadi yang perlu dilakukan hanyalah menata barang-barangku. Karena ibu khawatir, dia memutuskan untuk menginap bareng semalam di sini. Sementara ayah kembali pulang. Aku menghabiskan waktu bermain dengan menata barang sambil sesekali bermain dengan Kayla. Sementara ibu memasak untuk kami bertiga. Secara keseluruhan, rumah ini tak beda jauh dengan rumahku sebelumnya. Ada 2 kamar, 1 ruang tamu, 1 toilet, dapur, dan tempat menjemur pakaian di halaman belakang. Ada pagar yang mengelilingi rumah ini setinggi 1 meter. Menariknya, halaman belakang yang digunakan untuk menjemur itu cukup luas. Bahkan jika ada mobil terparkir di sana, masih banyak space yang tersisa. Jadinya, Kayla banyak menghabiskan waktu bermain di halaman belakang. Lalu sore semakin gelap, malam kembali lagi. Aku masih punya 1 hari libur besok. Jadi, rasanya hal itu akan cukup untuk beristirahat. Melakukan pindahan rumah memang menguras tenagaku. Akibatnya, meski jam baru menunjukkan pukul 8 malam, aku, ibu, dan Kayla sudah terlelap. Kami tidur di 1 kamar bersama. Mungkin karena jarak antara rumah ini dengan rumah tempat tinggal orang tuaku sangat dekat, jadi aku merasa lebih aman. Jika ada sesuatu terjadi, kami bisa berlari ke sana. Sialnya perkiraanku salah. Malam itu saat aku dalam keadaan setengah sadar, kuraba tempat di mana Kayla tidur, tapi tanganku tak menemukan Kayla. Seketika itu aku terbangun dan melihat sekeliling di mana anakku berada. "Kayla," panggilku, tapi tak ada sahutan. Apakah dia di kamar mandi? Tapi biasanya dia akan membangunkanku. Aku beranjak dari kasur dan mencari Kayla. Kulihat sebentar ibu yang sedang nyenyak di sisi kasur. "Kayla, kamu di mana?" panggilku lagi sambil menyusuri setiap sudut rumah.
Kucari ke kamar samping, tapi dia tidak ada. Kucari ke toilet, juga nggak ada. Saat aku di dapur untuk mencarinya, pintu belakang terbuka. Jam segini apa mungkin Kayla bermain di halaman belakang? Aku segera berjalan untuk keluar mencarinya. Tepat saat aku keluar, Kayla ada di sana, sedang berkacak pinggang dan bicara dengan nada tinggi. Kepalanya mendongak ke atas. Saat kulihat pose Kayla itu, pikiranku langsung ketakutan. Tapi aku perlu memastikannya. Jadi kulihat ke arah mana Kayla sedang bicara. Perlahan mataku mulai menangkap sesuatu. Kain putih lusuh, rambut panjang acak-acakan terurai hingga menyentuh tanah. Kedua tangannya memanjang seperti ingin merangkul Kayla. Wajah sosok itu, aku tak mungkin melupakannya. Wajah pucat dengan lidah yang sangat panjang. Lidahnya bahkan kini menjulur hingga perut. Makhluk itu ada di luar pagar, tapi luar biasa tinggi. Kepala makhluk itu mendongak. Posisinya seperti ingin merangkul Kayla. Kayla, aku memanggilnya. Makhluk itu seketika melihat ke arahku dengan cepat. Kepalanya seperti susah tegak. Lehernya makhluk itu seperti patah. Aku bisa melihat jelas kepalanya jatuh hingga menyentuh pundaknya sendiri. Bibir makhluk itu juga bergerak bicara. Ayo main, ayo main, ayo main. Ia terus-menerus berkata seperti itu. Awalnya seperti seseorang yang berbisik, lalu semakin keras dan seperti membentak. Meskipun tubuhku kaku karena ketakutan, mataku tak bisa berpaling karena marah. Seluruh sendiku bergetar, tapi makhluk itu sudah keterlaluan pada Kayla. Pergi, usirku padanya. Meski terdengar seperti memohon karena suaraku bergetar, makhluk itu tak bergeming. Ia masih melihatku dan suaranya masih menggema di telingaku. Tante jahat, nakal. Kayla benci sama tante. Tante harus pergi, jangan kesini lagi. Kayla bilangin sama Allah. Kayla juga berbicara. Makhluk itu terdiam. Tangannya ia turunkan perlahan. Wajahnya menekuk melihat Kayla. Aku yang masih ketakutan hanya bisa bergetar. Perlahan tangisku jatuh dalam diam. Lalu kepalanya dengan cepat mendongak kembali ke arahku. Makhluk itu ternyata sedari tadi tidak berdiri. Ia melayang. Dan seperti melihat film rusak, makhluk itu dengan cepat terbang ke arahku. Wajah kami sempat berdekatan hingga 1 inci. Momen yang terjadi tak lebih dari 2 detik itu seolah berlangsung sangat amat lama. Lalu entah apa yang terjadi, makhluk itu terbang ke atas dan menghilang di langit malam, meninggalkan suara tawa, bukan cekikian, tapi seperti suara terkekeh mengejek. Lebih tepatnya seperti beberapa wanita sedang tertawa terkekeh secara bersamaan. Aku yang masih menguatkan diri meski mulutku gemetar, akhirnya ambruk juga. Kayla berlari ke arahku. Wajahku masih menegang dengan air mata yang mengucur deras. Aku menahan tangis ketakutanku. Sudah Bu, sudah. Kayla sudah usir tante itu pergi. Ibu jangan sedih lagi. Hiburnya sambil menepuk-nepuk pundakku. Aku perlahan melihat wajah kecil Kayla yang khawatir. Sepanjang malam, ibu tak tidur menjaga Kayla dan aku yang kelelahan. Lalu esok paginya, aku akhirnya jatuh demam. Alhasil, Kayla diurus oleh ibu, bahkan ayahku juga ikut menginap. Pada saat itulah, kami menyadari bahwa Kayla salah paham akan sesuatu. Kayla menganggap bahwa siapapun mereka yang berwajah aneh dan bahkan menurutku menyeramkan adalah manusia yang punya kelainan fisik. Dan karena Kayla dilarang berkomentar akan hal itu, dia tidak berani mengatakannya padaku. Setelah semuanya diluruskan,
Bahkan jika rumah yang dulu itu bukan masalahnya, aku tak peduli. Toh ada baiknya juga kami pindah kemari, karena jarak antara rumahku dan rumah kedua orang tuaku semakin dekat. Meskipun di beberapa kesempatan, tepatnya ketika Kayla yang sudah kuizinkan berkomentar asal berbisik di telingaku, mengatakan hal-hal yang membuatku bergidik ngeri.